Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja 23 tentang laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai dengan ke-3. Mata kuliah ini prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah dasar. Terdapat pada topik 6, bagian unggah demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Rosmila Dewi Faidin. Nomor induk mahasiswa saya 2294022485102. Saya berada di kelas PGSD 004 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan PPL yang saya lakukan di UPT SPF SD Impres Perumnas. Fokus kegiatan saya yaitu pada kelas 4C. Adapun yang saya perhatikan dalam prakteknya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu deskripsi jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, deskripsi faktor penyebab. Yang ketiga, alternatif solusi atau tindakan. Yang keempat, hal yang didapatkan dari tindakan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi jenis kasus atau masalah dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada kasus yang pertama, di mana peserta didik masih terlihat kurang antusias dalam mengambil peran pada saat sesi tanya jawab dalam proses pembelajaran. Kemungkinan masih malu karena adanya perekaman selama pembelajaran. Oleh karena itu, hanya beberapa siswa saja yang aktif dalam proses atau sesi tanya jawab. Pada kasus kedua, di mana guru menjelaskan materi ajar pada siswa tanpa mempertimbangkan keseriusan belajar dan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Dan juga materi yang diajarkan cukup berbeda dengan tugas atau soal yang diberikan kepada peserta didik. Pada kasus ketiga, di mana pada pelaksanaan pembelajarannya praktik mengajar waktunya mungkin berkisar 60 menit karena dalam kegiatan itu guru belum begitu mampu menguasai ruang kelas. Maka terjadi kendala di mana guru lebih banyak mengajak peserta didik melakukan ice break. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi faktor penyebab. Faktor penyebab pada kasus pertama di mana guru belum terbiasa memotivasi peserta didik untuk maju ke depan kelas dan berani melakukan sesi tanya jawab. Faktor penyebab pada kasus kedua ialah di mana guru hanya fokus mengajarkan materi tanpa mempertimbangkan atau mengulang materi yang sebelumnya dan juga tidak mempertimbangkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Membuat tugas yang diberikan sulit dijawab oleh peserta didik karena materi yang diajarkan cukup berbeda dengan soal yang diberikan. Dan faktor penyebab pada kasus ketiga ialah di mana guru kurang dalam menguasai kelas saat pembelajaran, membuat suasana kelas kurang kondusif bila peserta didik tidak diberikan ice break. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan alternatif atau solusi dari tindakan pada kasus-kasus tersebut. Pada kasus yang pertama, di mana kita memberikan semangat dan penguatan kepada siswa dengan cara pendekatan secara personal kepada peserta didik yang dirasa belum mampu memunculkan rasa percaya dirinya. Pada kasus kedua, di mana guru mempelajari materi pembelajaran dan mengaitkan materi dan tugas yang akan diberikan kepada siswa. Pada kasus ketiga, di mana guru mengelola waktu secara lebih baik dalam langkah-langkah pembelajaran dengan cara menyiapkan jam atau timer dan membagi pertemuan menjadi 2 kali, supaya pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal dan memastikan setiap pertemuan semua kegiatan dapat tercapai. Adapun hasil tindakan pada kasus pertama, di mana guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik supaya mereka lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru memberikan stimulus dengan mengamati gambar yang ada di buku dan siswa kemudian menyampaikan materi.
Guru dan peserta didik melakukan sesi tanya jawab terkait materi agar guru dapat mengetahui seberapa dalam pemahaman peserta didik tentang materi yang telah guru ajarkan. Adapun hasil tindakan pada kasus kedua, di mana saat proses pembelajaran berlangsung, pada awalnya guru mempertanyakan apakah siswa masih mengingat pembelajaran sebelumnya karena keterkaitan materi yang akan dipelajari, mempertimbangkan pengulangan materi bila peserta didik kurang mengingat materi yang lalu. Guru juga diharapkan mempelajari materi yang diajarkan kepada peserta didik, agar materi yang diajarkan tidak jauh berbeda dengan tugas atau soal yang diberikan kepada peserta didik. Adapun hasil tindakan pada kasus ketiga, di mana guru mengatur kesiapan pada saat mengajar dengan menentukan batas waktu dalam kegiatan belajar saat guru menerapkan materi yang diajarkan kepada peserta didik, agar pembelajaran dapat berjalan terarah dan juga peserta didik dapat menyelesaikan tugas atau LKPD yang diberikan tepat pada waktunya. Adapun kesimpulan dari kegiatan praktik pengalaman lapangan yang telah saya laksanakan di SD Impres Perumnas selama 30 hari dengan 3 kali pertemuan dan setelah dilakukan beberapa pengamatan atau juga observasi hingga evaluasi dan didapatkannya bahwa perlu persiapan yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran seperti kesehatan, perencanaan pembelajaran, persiapan alat pendukung, pembelajaran, dan bahan ajar. Pengetahuan guru tentang materi yang akan diajarkan, kemampuan guru memotivasi, kemampuan merancang strategi pembelajaran yang mencari, serta kemampuan merancang penilaian agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan saran yang pertama kepada guru untuk selalu mempersiapkan pembelajaran dengan matang agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Walaupun sudah menjadi guru, jangan pernah berhenti belajar dan tetap tingkatkan semangat belajar untuk mengajar yang lebih baik kepada peserta didik agar tetap semangat dalam belajar dan mengikuti pembelajaran. Walaupun kondisi belum memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kepada orang tua yang selalu mendampingi dan memberikan perhatian dan dorongan kepada anaknya untuk selalu semangat dalam belajar. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe ya.